Bahaya Pak, ini intelnya sampai mana-mana. Emang siapa Mona Lisa? Enggak, soalnya lu menurut intel gue lu terkenal playboy. Playboy. Tukang gonta-ganti. Iya, itu zaman Itu masa dulu. jahiliyah. Jahiliyah tuh ya. Zaman masa jahiliyah itu. Sampai baru beberapa hari yang lalu lah gua berhenti jadi. Anjir. Itu masa lalu berarti. Masa lalu ya. Masa lalu lah pokoknya. Yang sekarang sama dokter. Hah, oh, dokter? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Yang berjilbab itu kan yang sering ada di Instastory. Iya. Iya, dia pengen ngambil ini dia. Dokter. Ya, bener dong berarti gua. Mau ambil S3 dia. Iya bener dong Baru berarti. mau. Dia S2 berarti. S2 sekarang. Lu kemarin S1. Iya. Ya gua enggak panjang-panjang amat, gelar gua kalah panjang lah. Jadi namanya dia bagus kalau di undangan kawin nanti panjang. Panjang ya? Anji, Lu penting jangan gelar palsu aja. Tuh, enggak, aku cuma ngasih tahu. Orang-orang yang udah tahu pasti ke situ. Gue cuma ngasih tahu, jangan dimaki lagi sama orang-orang. jangan beli gelar palsu. Tapi bagus. ngomong-ngomong gelar palsu, gue agak tertarik dengan caption lu. Ini kembali ke Mbak Cece dan Mas Agus. Enggak, soalnya gue lu terkesan entah nyari masalah kalau menurut gue gitu ya. Kan di bionya Mas Agus tuh tulisannya hati, tanda tanya, hati-hati. Terus lu caption lebih baik hati-hati. Nah, lebih baik hati-hati. Maksud, tuh kan lu bilang maksudnya hati yang mana? Itu maksudnya ya, apa? Gue pengen tahu nih. Sebenarnya gue pengen tahu kenapa? Karena gue diblok. Kalau nggak diblok, gue tanya langsung sama orangnya, ya kan? Jadi, ya gue mau tanya, nih kenapa ada caption seperti ini nih? Apakah yang lo maksud hati itu di situ simbol organisasi gue ya dalam hal ini PSHT? Oke. Atau ya lo cuma pengen bilang bahwa usahakan hati lo itu jadi lebih baik supaya lebih berhati-hati. Ya gue nggak tahu, makanya gue tanya. Gitu. Karena kalau sampai iya ternyata simbol organisasi, ya lebih baik hati-hati, bener kata dia. Enggak, kalau menurut gue caption lu itu bukan caption sih, balasan lu itu agak provokatif mungkin gitu kalimatnya. Ya tergantung dia benar atau tidak. Ya udah, ngomong itu lagi panjang. Saya aja ngomongin komennya Rudi Agustian dimaki semuanya sih. Dia lagi bikin video aneh-aneh sekarang. Lu mah minta dimaki mulu, Rud. Ngomongin kenapa dari stuntman tiba-tiba lu tertarik untuk masuk dunia MMA. Ini kenapa? Kan seperti yang gue bilang, kerusuhan adalah jalan ninjaku. Pokoknya pukul-pukulan, ribut. Karena gue dari zaman sekolah ya, dari SMP berantem mulu Pak. Berantem mulu? Iya, jadi ada aja gitu pulang sekolah dalam kondisi baju sobek-sobek, darah-darah gitu. Sering Pak, tanya aja emak gue. Udah biasa berarti. Emak gue paling gue pulang nangis gitu kan. Wah, kamu kenapa ya? Gue slow aja. Yang hidup. Berarti salah satu tempatnya yang masuk MMA itu kan? Iya. Lo kan awalnya cuman celebrity fight kalau nggak salah. Iya, awal celebrity fight. Memutuskan untuk menjadi reguler? Kenapa? Itu tadi passion. Kerusuhan adalah jalan ninjaku. Temanya hari ini tuh, kerusuhan adalah jalan ninjaku. Itu, yang passion itu. Ya passion, itu aja. Karena ya itu tadi gue belajar bela diri dari kecil. Kemudian sempat jadi atlet juga kan di bela diri tradisional yang gue pelajari. Terus ya udah, jadi untuk urusan fight tuh seneng gitu loh. Termasuk ketika gue terjun ke dunia stuntman, ya itu kan adegannya juga fighting juga. Adegan-adegan yang lo butuh skill bela diri untuk bisa ada di situ gitu kan. Ya kembali lagi ke passion gue lagi gitu kan. Akhirnya setelah gue mulai merambah, mulai jadi pemain lah ya istilahnya kalau di film, pemain atau talent, nggak cuma jadi stuntman lagi. Di situ dapat tawaran celebrity fight, ya gue ambil, ya kan. Terus? Nah dari celebrity fight kan lama nih fightnya ya. Lama nih, baru dapat fight lagi itu entah kapan lah. Waktu itu setahun aja gue belum dapat panggilan fight lagi untuk celebrity fight kan. Akhirnya gue berpikiran, terus kapan gue fight lagi nih? Ya udahlah gue pindah reguler aja lah biar fight terus. Oh gitu. Balik lagi ke passion lagi ya. Tapi kan di situ lu meninggalkan ibaratnya penghasilan yang besar mungkin di stuntman untuk masuk ke dunia MMA yang menurut sebagian orang di Indonesia MMA belum bisa dijadikan nafkah. Belum bisa dijadikan kenapa begitu? Sebuah mata pencaharian. Iya, kenapa gitu? Karena dari segi penghasilan ya kan. Untuk yang debut-debutan gitu kan masih kecil banget kan. Dia baru naik, baru meningkat setelah menang gitu kan. Jadi kalau untuk mata pencaharian
jumlah segitu aja nih kurang. Iya. Apalagi fight itu kan nggak setiap bulan. Iya. Katakanlah lo habis fight pasti ada cedera lah, nggak mungkin lolos, pasti oke. ada ya kan. Nah, lo butuh waktu untuk recovery, Iya. untuk istirahatin badan lo dulu. Paling nggak 3 bulan baru fight lagi. Duit itu akan cukup buat 3 bulan. Nah, maksud gue kenapa lo meninggalkan pekerjaan yang sudah settle dengan penghasilan yang tadi lo bilang besar puluhan juta, masuk ke dunia MMA yang profesional, belum tentu penghasilannya gitu. Dibilang meninggalkan juga enggak, Pak. Ini Enggak. gue baru dapat tawaran syuting lagi. Oh gitu. Ternyata main 2 kaki. Woi. Oh gitu. Pintar-pintar kita, Pak. Yeah, oh. Jadi sebenarnya kelebihannya lo bisa fight di MMA ini adalah lo punya nama. Oke. Katakanlah lo belum jadi champion nih, penghasilan lo belum cukup settle untuk jadi pegangan hidup lo setiap bulan, tapi lo punya nama. Wah, fighter MMA, fighter one pride, fighter profesional, fighter apa, termasuk di bela diri lain juga ya. Ajang bela diri profesional itu lo punya nama, itu yang bisa lo jual. Lo mungkin bisa ngelatih ya kan. Di situ, oh ini dilatih sama petinju profesional kah, atau mungkin fighter Muay Thai profesional kah, atau fighter MMA profesional. Di situ yang bisa lo jual. Itu lo dapat sekarang? Ya betul, dari ngelatih juga, kemudian dari film juga, di film, oh sekarang dia udah jadi fighter MMA profesional nih. Itu memudahkan lo untuk mendapatkan pekerjaan atau gimana? Betul. Iya. Berarti istilahnya ngejual dirinya deh lebih gampang. Lebih gampang karena itu. Ya, oh, berarti ada sisi baiknya dan ada sisi kurang baiknya gitu. Oh, mungkin buat temen-temen nih yang misalnya kayak lu punya passion apa tadi? Passion. Bila di apa tadi lu bilang? Kerusuhan adalah jalan hidup. Kerusuhan adalah jalan hidup mereka, mungkin mengarahkan yang baik tuh kemana anjing menurut lu? Ya mending kalau emang daripada berantem di jalanan, suka ribut di jalanan. Asik lu. Lu juga sering berantem dulu. Dulu kan tuh belum tobat gua. Sekarang mau disuruh berantem di jalanan agak mau gua. Beneran sumpah, enggak ada yang bayar, enak aja. Nah, terus mereka nih yang daripada berantem jalanan, tawuran lah apa ya kan. Mending lu ikut bela diri yang bener deh. Ikut bela diri yang bener, lu tanding, lu dapet duit. Belum lagi lu dapet nama. Gitu. Ya kan? Orang jadi lebih kenal lu, lebih mudah untuk menjual diri lo, mencari pekerjaan yang lebih baiknya juga gitu. Gitu. Daripada nggak berguna. Publisitas lah ya, lo dapat publisitas. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi stuntman kayak lo gitu, itu ada pendaftarannya nggak sih, maksudnya tempatnya atau lu harus datang kemana? Lu tahu nggak sih? Ya tahu. Lo coba aja hubungin tim-tim stuntman yang udah ada itu ya. Yang tadi lu sebutin itu? Coba aja ya, kayak Piranha Stunt, Pejuang Stunt. Kemudian ada Peti Mati 13, Wise Team. Ya, itu Wise Team agak susah memang masuknya karena mereka jago-jago. Wise Team, terus ada banyak sih, apalagi yang independen itu juga banyak kok. Nah, maksud gue mereka akan menerima secara terbuka atau lu harus punya skill dulu? Biasanya menerima secara terbuka, mereka ya udah latihan bareng aja di sini. Cuma mungkin ada iurannya ya kan. Namanya lo bergabung sama mereka juga pasti tentuin iuran katakanlah per bulan, tapi nggak gede juga sih per bulannya berapa, mungkin untuk uang kas mereka. Oke. Ya katakanlah buat beli aqua pas lagi latihan gitu kan. Gitu. Beli gorengan buat makan. Gue nyebut merek nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Anak gua kan ya fit juga dibilang aqua loh. Oh iya benar. Orang Indonesia kan beli aqua dong, nggak adanya fit. Adanya aqua yang fit. Iya kan? Padahal kan mereknya beda. Ya gitu. Ya datang aja, hubungin paling enggak. Ada kok Instagramnya, kalau dicari mah. Ada ya? Tadi itu Piranha Stunt, Pejuang Stunt dan lain-lain. Mereka masih terbuka untuk siapapun. Insya Allah terbuka, lu bisa latihan dulu di situ, lu tahu teknik-teknik yang baik dan benar, nggak asal hantem kromo jebret. Ada banyak soalnya yang apa namanya pengen punya cita-cita jadi pemain film. Mereka bikin video-video koreografi ya asal ya kena gitu, mukulnya juga kena kenceng-kencengan juga itu. Ya kalau diterapkan di film, terus lu fightingnya sama pemeran utamanya bonyok, besok nggak bisa syuting gimana? Itu. Berarti dikorbanin lu nya dong, bukan pemeran utamanya. Memang iya, stuntman itu memang diciptakan untuk dikorbankan, Pak. Supaya si pemeran utamanya ini tetap aman, bisa melanjutkan syuting dan seterusnya gitu. Oke. Berarti memang stuntman itu dibandingkan MMA pro fighter sekarang lebih menjanjikan, enggak juga? Sama sih ya. Iya. Sama. Kalau bicara penghasilan, stuntman itu lumayan besar, Pak. Lumayan besar. Dengan tingkat resiko yang lebih besar. Nah, itu dia. Tergantung adegan. Catat tuh. Semakin adegan yang berbahaya, semakin besar juga penghasilan lo. Berarti lu pernah
Ya pernah adegan-adegan berbahaya. Pernah Banget, berbahaya. pernah. Itu maksudnya di kontraknya gimana Ji? Kalau kayak gitu Ji? Misalnya adegan berbahaya, lu patah atau apa ditanggung oleh PH? Oh, biasanya dari PH. Ada? Ada dari Nggak dilepasin gitu aja enggak? Ya. Oke. Tapi ya apa ya? Gimana ya ngomongnya? Gimana nggak tahu gue. Banyak juga sih PH-PH yang masih kurang peduli akan hal itu, jadi nggak ditulis di kontrak gitu. Oh, ada juga yang seperti itu. Ya? Untuk nanggungnya kayak gitu, apa kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, tanggung jawabannya bagaimana dituangkan di kontrak. Cuma biasanya si PH itu ngerti sendiri gitu ketika ada ini yang kecelakaan atau apa, langsung diurus gitu. mereka ngurus. Oh, nggak ngelepas gitu aja Pak. Ya, betul. Walaupun nggak dituang di kontrak. Biasanya nggak ada kontrak realisan gitu. Oke. Ji, kita udah mau nyampe akhir. Lu ada cita-cita atau apa yang belum lu capai ya? Yang belum lu dapet sampai lu sekarang nih? Keinginan yang belum saya dapatkan adalah punya anak. Ya, yang pasti pengen jadi orang sukses lah. Sukses dalam hidup. Oke. Gitu. Sukses Karena definisi. Bapak pernah gagal. Iya, pernah gagal. Sering gagal saya. Definisi sukses orang itu kan beda-beda ya. Ya buat saya istilahnya nih yang penting cukup lah gitu. Cukuplah nih. Cukup ketika saya mau beli Ferrari, cukup. Anjay. Makanya tanding sama Theo dapat 5M. Begitu mulai fight, Theo baru mau ngejab, gua ngetep 5M. Selain itu mungkin menikah lagi. Dalam waktu dekat bagaimana? Belum lah. Belum. Tapi pengennya sih dalam waktu dekat. Cuma kan menikah kan butuh dana juga ya. Oke sih. Butuh dana juga, butuh ya yang lain-lain juga, kesiapan mental. Jangan sampai menikah tanpa kesiapan mental yang baik, begitu udah nikah terus ribut mulu kan, nggak bagus juga. Iya. Makanya tapi lu pernah dengar gak sih kalau kan lu bilang tadi menikah itu butuh banyak biaya. Tapi gue pernah dengar beberapa orang yang bilang sebenarnya kalau nikah itu kita ngempanin mulut orang. Betul. Mulut tetangga, bukan begitu sendiri. Jadi kemarin gue baru ngomong ke teman gue, sebenarnya lo bisa, lo nggak nikah, lo pacaran aja, ya udah lo melakukan pembuahan, lo punya anak tanpa harus nikah, bisa. Kok bisa? Kata teman gue gitu kan. Iya bisa, asal tetangga lo mulutnya dijaga aja. Tapi memang kadang kita tuh yang mau nikah lebih memikirkan kata-kata orang dibandingkan kata kita sendiri gitu loh. Emang seperti itu ya? Ya, kalau gue pribadi sih enggak bodo amatan ya. Gue orangnya bodo amatan sih. Gitu ya? Iya, jadi bodo amatan. Makanya gue kalau ngomong juga ya udah bodo amatan, lo mau nggak suka ya udah ngomongnya langsung sini gue lagi gitu. Kerusuhan adalah jalan hidupnya. Kerusuhan adalah jalan hidup gue. Bukan hidup saya. Gitu. Tanding lagi kapan Ji? Kemarin sih udah sempat ini ya dapat panggilan dari One Pride kan pas buat tanggal 20 Juni 20 Juni kemarin. 20 Juni dapat panggilan, cuma kondisinya kan pandemi ya. Dan abis lockdown gitu belum latihan, gue dikabarin fight tanggal 18 Juni itu dikabarinnya tanggal 6 atau tanggal berapa gitu. Jadi persiapan siap dong. Lah kagak juga kan abis lockdown, Pak. Lagi lockdown kagak pernah latihan, Pak. Iya. Remuk juga kita dia hantemin orang dalam oktagon. Enggak semudah itu fight dalam oktagon gitu. Enggak semudah itu. Jadi jangan kira ada yang bilang fight dalam oktagon kayak banci peluk-pelukan bla 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 bla. Enggak semudah itu, lu enggak tahu aja rasanya. Karena lu enggak tahu rasanya makanya lu bisa ngomong kayak gitu. Gitu. Bentar Pak. Yang emosi. Kadang-kadang emang netizen emang perlu diedukasinya agak keras Pak. Kalau dikasih yang kalem-kalem kagak masuk ke otaknya. Itu ibarat gong harus diketok dulu baru bunyi. Tenang, relax, santai, tarik nafas kopi. Kopi dulu. Aduh, terima kasih Panji Degandiwa. Terima kasih juga Pak Rifki Kusut udah bersedia main ke rumah saya. Hari ini saya khusus datang ke rumah Degandiwa. Iya. Markas PSAT Depok. Iya, sekretariat PSAT Depok, sekretariat cabang. Sekretariat cabang PSAT Depok. Sampai ketemu lagi Ji. Terima kasih, ceritanya seru. Siap, sama-sama Pak. Mona Lisa juga seru. Salah, maaf. Mana dia sekarang ya? Ya, siap. Mona Lisa coba dicari.
Nona Lisa, apabila Anda mendengarkan, kagak ngaruh, kagak apa-apa, udah bodo amatan. Sukses terus Ji, Iya, dalam sama-sama, karir lu Pak Riki. sukses, hubungan, Amin, 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 amin. segera nikah. Amin, amin, Lagi? amin, amin, amin. Itu terakhir ini. Mungkin kan banyak orang yang nggak tahu. Pokoknya sukses dah karir, Amin. rumah tangga, Amin. kalau sudah berumah tangga, Amin. keuangan dan semuanya dan pokoknya dan Amin, amin, sama-sama Pak Rizky. Semoga doa baiknya kembali pada Anda. amin, dan mungkin kita semua menunggu itikat baik dari teman-teman MMA dan yang di Lampung untuk segera berbaikan. Karena ini sudah terlalu menjebak larut-larut dan nggak baik gitu. Lagian sana nggak mau klarifikasi sih dari kemarin. Coba kalau klarifikasi langsung nggak pakai Mendingan dateng ketemu baik-baik kalau menurut. Ya itu makanya nanti akan kita temuin. Karena dari kemarin kita kan mau temuin di blog, susah Pak. Oke. Tapi akan ada pertemuan itu. Akan ada pertemuan. Ditunggu ya, akan ada pertemuan antara teman-teman MMA, bukan teman-teman MMA, Ketemuin jangan gini Pak. Nggak enak banget Pak. Teman-teman bela diri lain. Teman-teman bela diri lain, apa nama hashtagnya kalian? Bela diri bersatu. Bela diri bersatu dan tim Harimau Utara, dan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di ngobat selanjutnya, ngobrol bareng teman Panji Degandiwa. Panji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.